Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar oceanografi fisika. Sebelum kami mempresentasikan laporan tugas besar, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Hidayat dengan NIM 1193007. Dan saya Ratna Suci Maharani dengan NIM 1193023. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena El Nino dan La Nina yang akan disampaikan oleh Ratna Suci Maharani. Fenomena El Nino dan El Nina. Yang pertama, pengertian dan perbedaan El Nino dan La Nina. Kedua, proses terjadinya El Nino dan La Nina. Ketiga, dampak terjadinya El Nino dan La Nina terhadap iklim dunia. Keempat, dampak terjadinya El Nino dan La Nina di Indonesia. Dan yang terakhir, kelima, pengaruh fenomena El Nino dan La Nina terhadap perairan Sumatera Barat. Yang pertama, pengertian El Nino dan La Nina. El Nino merupakan suatu fenomena iklim berupa memanaskan suhu muka air laut di daerah Samudra Pasifik yang terjadi secara berkala dan dalam selang waktu tertentu, serta ditandai dengan meningkatnya tekanan udara antara Darwin dan Tahiti. Secara umum, fenomena ini mengakibatkan curah hujan berkurang di daerah-daerah yang terkena dampaknya. Intensitas kekuatan El Nino tidak selalu sama setiap kejadiannya, tergantung pada besarnya penyimpangan suhu muka laut yang mengakibatkan perubahan tekanan di atasnya dari nilai rata-ratanya. Kejadian El Nino biasanya diikuti oleh La Nina, di mana fenomena La Nina ditandai dengan menurunnya suhu muka air laut di Samudra Pasifik, yang secara umum akan meningkatkan curah hujan. Ketika terjadi La Nina, angin monsun timur yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik menguat sehingga banyak massa air hangat yang ikut terbawa ke arah Pasifik Barat. Massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas menggantikan tempat massa air yang hangat, atau sering disebut upwelling. Pada saat El Nino terjadilah nilai SOI bernilai negatif, maka yang terjadi pada La Nina sebaliknya, yaitu SOI bernilai positif ketika nilai SOI lebih dari 10 dan terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Maka yang terjadi adalah peningkatan curah hujan di atas normal. Perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina memiliki perbedaan. La Nina hanya terjadi selama 6-7 tahun sekali, sedangkan El Nino rata-rata terjadi sekali dalam 4 tahun. El Nino berlangsung menjelang akhir tahun, tepatnya menjelang bulan Desember. El Nino tidak diketahui pasti lama periodenya. La Nina tidak bisa dilihat secara kasat mata, berbeda dengan El Nino yang bisa diketahui secara kasat mata. Fenomena El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Sedangkan La Nina berbeda, di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Yang kedua, proses terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar laut Pasifik. El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan khatulistiwa bagian tengah dan timur. Adapun proses terjadinya El Nino, yaitu pada saat-saat tertentu, air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator, hingga sampai ke pantai barat Amerika Serikat, atau disebut Peru, Bolivia. Terjadilah permukaan antara laut yang panas dari Indonesia dengan air laut Amerika Tengah di pantai barat Peru ekuator, dan perkumpulan massa air laut panas dalam jumlah yang besar menepati daerah yang luas. Kemudian proses terjadinya La Nina. Pada perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah tertekan, daerah rendah, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut banyak membawa uap air, sehingga Indonesia akan sering terjadi hujan deras. Maka sebab penduduk Indonesia diminta untuk waspada, karena hujan yang lebat dapat menyebabkan banjir.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Retno Suci Maharani, yaitu tentang dampak terjadinya El Nino dan La Nina terhadap iklim dunia. Dapat kita ketahui, ketika El Nino berlangsung, kondisi musim kemarau menjadi lebih kering dari biasanya, serta musim hujan yang datangnya akan lebih lambat. Pada terjadinya El Nino itu, musim kemarau terasa lebih panjang, dan kita akan merasakan kekeringan yang lebih lama. Sedangkan ketika La Nina berlangsung, musim hujan akan datang lebih awal atau lebih cepat dari biasanya. Hal ini yang tentu membuat naiknya curah hujan di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Selanjutnya, dampak terjadinya El Nino dan La Nina di Indonesia. Dapat kita ketahui, Indonesia sebagai rangkaian kepulauan di khatulistiwa yang diapit oleh dua benua dan dua lautan, memiliki cuaca dan iklim yang dapat dikatakan sebagai superposisi dari berbagai macam sirkulasi atmosfer di atas yang disebabkan oleh letak geografis. Curah hujan menyatakan bahwa El Nino mempunyai dampak yang paling buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan bila El Nino kembali menjadi La Nina pada musim kemarau, Indonesia akan mengalami kemarau besar, dan pada musim hujan terjadi hujan di atas normal yang sering disertai oleh bencana banjir dan longsor. Selanjutnya, pengaruh fenomena El Nino dan La Nina terhadap perairan Sumatera Barat. Dapat kita ketahui, awal terjadinya El Nino ditandai dengan variasi muka laut yang mulai menurun, sedangkan awalnya terjadi La Nina ditandai dengan variasi muka laut yang naik. Di sini kami mengambil kasus yaitu tentang perairan Sumatera Barat. Dapat diketahui, ketika terjadinya El Nino, yang dimana El Nino itu menyebabkan kemarau menjadi lebih lama atau lebih panjang, di mana dari data yang kami dapat, permukaan laut di Sumatera Barat ketika mengalami El Nino akan menurun dari rata-ratanya, sedangkan ketika terjadinya La Nina, permukaan laut di Sumatera Barat akan mengalami kenaikan dari muka air rata-rata. Hubungan fenomena ENSO terhadap perairan Sumatera Barat dapat dilihat dari pengolahan data SLA atau permukaan air laut. Dapat dikatakan bahwa fenomena ENSO mempengaruhi kondisi perairan Sumatera Barat. Pengaruh tersebut dapat terlihat ketika fenomena El Nino terjadi, maka kondisi perairan Sumatera Barat mengalami penurunan, dan saat fenomena La Nina terjadi, kondisi perairan Sumatera Barat mengalami kenaikan. Sekian presentasi tugas besar oceanografi fisika kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.